nama saya Adolfina Nawanita. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Dan pada saat ini saya berada di semester 4. Dan pada kesempatan ini juga saya akan membawakan materi tentang melestarikan lingkungan alam, khususnya untuk kelas 3 SD. Iya, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang Yesus Kristus. Dan materi pokoknya yang akan saya bahas yaitu melestarikan lingkungan alam. Iya, dan ada beberapa poin yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama, melestarikan lingkungan alam, dan yang kedua, pemisahan sampah, dan yang ketiga, menghemat sumber daya, dan yang keempat, menanam pohon. Yang kelima, hemat energi, dan yang keenam, manfaat daur ulang. Yang ketiga, aksi kita, dan yang kedelapan, rangkuman. Iya, kita langsung. Iya, dan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjalankan kegiatan melestarikan lingkungan alam sebagai perwujud dan kesadaran bahwa dirinya adalah anggota masyarakat. Dan yang kedua, bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan alam. Yang ketiga, memahami keterlibatan dalam melestarikan lingkungan alam. Dan yang keenam, terlibat dalam melestarikan lingkungan alam. Iya, kita langsung saja masuk dalam pembahasan materi kita. Yaitu yang pertama, melestarikan lingkungan alam. Sebagai siswa Katolik, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam yang Tuhan berikan kepada kita. Iya, anak-anak, kita sebagai siswa-siswi Katolik, kita harus menjaga lingkungan kita, entah itu lingkungan sekolah atau lingkungan rumah kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, ketika kita tidak menjaganya, maka itu akan mengakibatkan banyak berbagai penyakit dan juga kebanjiran. Maka itu anak-anak kita selalu menjaga lingkungan kita. Dan yang berikutnya, dan yang kedua yaitu pemisahan sampah organik, sampah sisa makanan, daun-daunan, dan lain-lain dapat dijadikan kompos. Yang dimaksud dengan kompos yaitu membuat pupuk. Ya, anak-anak, kita bisa saja membuat pupuk dari makanan-makanan sisa kita. Dan yang kedua, anorganik. Sampah plastik, kaca, logam dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Nah, yang dimaksud dengan daur ulang adalah sampah-sampah seperti kaca, logam, dan lain sebagainya kita bisa diolah kembali menjadi bahan yang baru. Dan yang berikutnya yaitu berbahaya. Baterai, obat-obatan, dan lain-lain harus dibuang dengan benar. Ya, anak-anak, ini sangat penting untuk kita. Maka itu jangan membuang sampah sembarangan. Ya, yang berikutnya yaitu yang ketiga yaitu menghemat sumber daya. Air, mematikan keran saat menyikat gigi, mandi dengan cepat, dan hindari pembuangan air yang masih bersih. Iya, anak-anak, kita harus banyak menghemat air karena air bersih susah didapat. Dan yang kedua, listrik, mati lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Energi, salib, dan LED. Dan yang berikutnya, kertas. Gunakan kembali kertas bekas, cetak bola-balik, dan pilih bahan daur ulang. Ya, anak-anak, ini maksud dengan kertas bekas cetak bola-balik adalah bisa didaur ulang atau bisa dibuat ulang menjadi bahan yang baru. Ya, kita langsung saja masuk dalam poin berikutnya. Ya, yang berikutnya menanam pohon. Oksigen. Pohon menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernapas. Dan yang kedua, naungan pohon memberikan udara sejuk dan naungan dari terik matahari. Yang ketiga, habitat. Pohon menyediakan tempat tinggal bagi banyak makhluk yang hidup. Ya, anak-anak, pohon itu sangat berguna untuk kita dalam kehidupan kita. Ya, yang berikutnya,
hemat energi. Matikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Gunakan perangkat hemat energi dan matikan mode siaga. Jemur pakaian di bawah sinar matahari alih-alih menggunakan mesin pengering. Ya anak-anak, ini sangat penting untuk kita dan kita harus menghemat energi kita. Dan yang berikutnya yaitu manfaat daur ulang. Mengurangi sampah. Daur ulang mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Dan yang kedua, hemat sumber daya. Daur ulang memungkinkan bahan-bahan untuk digunakan kembali, mengurangi kebutuhan akan sumber daya baru. Dan yang ketiga, lindungi lingkungan. Daur ulang membantu menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi polusi dan emisi. Ya, anak-anak, yang dimaksud dengan daur ulang adalah bahan-bahan yang kita sudah tidak pakai bisa diolah kembali menjadi bahan-bahan yang baru, seperti tas baru. Bisa juga membuat bunga dari botol-botol yang kita sudah tidak pakai. Ya, yang berikutnya, aksi. Mulai di rumah, terapkan kebiasaan baik di rumah seperti pemisahan sampah dan menghemat air. Berikutnya, ikut kegiatan. Bergabung dengan kegiatan lingkungan di sekolah atau komunitas tempat belajar dan berkontribusi. Dan yang berikutnya, ajak orang lain. Bagi pengetahuan dan ajak teman-teman, keluarga, dan masyarakat untuk ikut melestarikan lingkungan alam. Ya anak-anak, rangkuman dari semua materi kita yaitu mari kita menjaga lingkungan kita dengan cara berikutnya, yaitu tidak membuang sampah di sungai dan tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, menggunakan air sepenuhnya. Baik, terima kasih. Pembahasan materi kita sampai di sini.